Perkenalkan, nama saya Abdi Saputra dari kelas 3C D4 Akuntansi Manajerial. Di video kali ini, saya akan mereview kembali materi pertama yang ada di mata kuliah Perauditan 1. Untuk teman-teman semua, silahkan saksikan video ini sampai selesai ya. Cekidot. Di video kali ini kita akan membahas tentang auditing dan profesi akuntan publik, yang terdiri dari 1. Sejak kapan audit itu dilakukan atau sejarah perkembangan audit. Yang kedua, mengapa auditing itu diperlukan. Yang ketiga, apa itu auditing. Yang keempat, apa saja jenis-jenis audit. Dan yang terakhir, siapakah yang melakukan pekerjaan audit. Sejarah perkembangan audit. Kata audit sendiri pertama kali muncul di pertengahan abad ke-19 berasal dari bahasa Latin yaitu audir yang artinya mendengar. Orang yang mendengarkan laporan keuangan yang dibaca oleh akuntan dengan tujuan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut disebut auditor. Jadi, sebenarnya pekerjaan auditor sudah ada secara informal sejak zaman sebelum Masehi, ketika laporan keuangan pertama kali dibuat di negara-negara kuno seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, Roma, Inggris, dan India. Selanjutnya, mengapa auditing itu diperlukan? Di sini ada 5 faktor yang menyebabkan auditing itu sangat diperlukan. Yang pertama, jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material. Yang ketiga, mulai dari tahun 2001, perusahaan yang asetnya 20 miliar ke atas harus memasukkan audit financial statement ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Yang keempat, perusahaan yang sudah go public harus memasukkan audit laporan keuangan ke Bapepam LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku. Dan yang terakhir, SPT yang didukung oleh audit laporan keuangan lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum diaudit. Berikutnya, apa itu auditing? Secara umum, auditing adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Adapun pengertian audit menurut para ahli yaitu menurut Arens and Lobbeck, pengertian audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan, di mana proses audit dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis audit. Audit sendiri terbagi menjadi 3 jenis yaitu yang pertama audit operasional. Audit operasional adalah audit yang memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang efisiensi dan efektivitas dari kegiatan operasional suatu entitas sehubungan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah audit yang memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang aktivitas entitas untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau operasional dari suatu entitas sesuai dengan kondisi, aturan, atau perundang-undangan tertentu. Laporan audit sendiri dapat berupa 1. Ikhtisar temuan, atau yang kedua, pemberian pendapat tentang assurance atau kepastian atas kepatuhan dengan kriteria tertentu. Yang terakhir yaitu audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit yang memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan PABU. Hasil audit sendiri dipakai oleh pemegang saham, kreditor, instansi pemerintah, dan masyarakat umum.
Berikutnya ada tipe-tipe auditor. Tipe-tipe auditor sendiri dibagi menjadi 3, yaitu 1. Auditor independen. Auditor independen adalah auditor yang bertugas melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public, perusahaan-perusahaan besar, dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Contohnya, anggota IAI KAP. Yang kedua, auditor internal. Auditor internal merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat di mana ia bekerja. Contohnya yaitu karyawan perusahaan. Yang ketiga ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia sendiri, auditor pemerintah dapat dibagi menjadi 2, yaitu auditor eksternal pemerintah dan auditor internal pemerintah. Contoh auditor pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP serta Bawasda. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang organisasi KAP. Organisasi KAP sendiri terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, junior auditor. Junior auditor merupakan staf pelaksana langsung dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan. Junior auditor ini penugasannya dapat berupa bagian-bagian dari pekerjaan audit dan bahkan bila memungkinkan memberikan pendapat atas bagian yang diperiksanya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu senior auditor. Senior auditor merupakan staf yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit serta mereview pekerjaan para junior auditor yang dibawahinya. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu manajer. Manajer merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien, mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, mereview lebih rinci terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas fee audit. Kemudian tingkatan yang keempat yaitu partner atau independent auditor. Partner merupakan top legal client relationship yang bertugas mereview atau menelaah pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui masalah fee dan penagihannya, dan penanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.